Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah Allah telah menggiring hati kita. Kemudian Allah mudahkan langkah-langkah kita walaupun jauh dari Subang ya, dari Subang bisa hadir di studio TPRI. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Juga halaqah zikir untuk menjemput rahmat Allah, menjemput kasih sayang Allah, sebab Allah akan turunkan as-sakinah, ketenangan dalam hati orang yang duduk dalam halaqah ilmu dan halaqah zikir. Jamaah sekalian, tema pagi hari ini kita akan mengangkat ikhlas. Kita sering menggunakan kata-kata itu kemudian di dalam keseharian. Nah, ikhlas yang akan kita bahas, ikhlas dalam terminologi tasawuf. Di mana ikhlas ini bagian dari maqamat. Maqamat artinya pilar-pilar ruhani. Kita harus menegakkan pilar ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Ikhlas itu kalau dilihat akar katanya dari kholas, artinya bersih, murni. Itulah ikhlas. Nah, sering dalam keseharian kata ikhlas ini dipakai untuk menunjukkan bahwa kita itu benar-benar atau serius. Ya, misalnya, terima aja dah, kok itu ikhlas? Jadi ikhlas belum tentu apa yang disampaikan ikhlas dalam perkataan sehari-hari, ikhlas menurut pandangan agama. Di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala lillahid dinul khalis. Artinya ketahuilah, sesungguhnya milik Allah saja, ad-dinul khalis, agama yang bersih, agama yang ikhlas, agama yang murni, jauh dari syirik. Agama kita dinamai oleh Allah, sifat agama kita khalis, ikhlas. Maka demikian pula ketika kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat apa visi kita, tugas pokok kita Allah lahirkan dalam panggung kehidupan bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara eksplisit, secara mantuk, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali mereka untuk mengabdi, untuk beribadah kepadaku. Jadi begitu jelas, tegas, Allah ciptakan kita, Allah lahirkan kita dalam panggung kehidupan dunia ini hanya satu. Tugasnya adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bentuk pengabdian kita dalam agama bagi kita umat manusia begitu luas, memasuki seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Beda dengan ibadahnya, tugasnya malaikat, monoton, statis. Ada malaikat yang tugasnya nyabut nyawa terus. Ada yang tugasnya memikul aras, hamalatul ars, mikul aras terus, nggak ada sampingan yang lain. Manusia ibadahnya begitu komprehensif, begitu lengkap, memasuki seluruh aspek dan dinamika kehidupan. Nah, ibadah kita kepada Allah membutuhkan keikhlasan. Dalam surah Al-Bayyinah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah. Mukhlisina lahuddin,
dengan mengikhlaskan karena Allah dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat tentang ikhlas. Su'ila Nabiyyu Shallallahu alaihi wasallam anil ikhlas mahu. Nabi ditanya oleh sahabatnya, apa ikhlas itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Sa'altu Jibril alaihi salam anil ikhlas mahu. Beliau tidak menjawab secara langsung, tapi beliau bertanya kepada Jibril alaihi salam, apakah ikhlas itu? Lalu Jibril pun tidak langsung menjawab. Beliau bertanya, Sa'altu Rabbal Izzah. Aku bertanya kepada Allah yang memiliki kemuliaan. Anil ikhlas mahu. Apa ikhlas itu? Qol, maka Allah yang menjawab langsung. Sirrun min sirri. Ikhlas itu rahasia. Sebagian dari rahasiaku. Istawada'tu qalba man ahbabtuhu. Rahasiaku itu maka aku wadiahkan, ya. Aku titipkan kepada hati yang orang yang aku cintai dari sebagian hamba-hambaku. Jadi ternyata ikhlas itu adalah terdapat dalam hati yang paling dalam, di mana ikhlas adalah sebagian daripada rahasia Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan kepada hamba yang hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, ikhlas itu harus ditopang dengan keimanan. Pondasinya adalah keimanan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengabdi, dalam beribadah kepada Allah. Sehingga hati kita harus punya kelayakan dan kepatutan, kepantasan. Ya. Bagaimana supaya hati kita layak? Allah titipkan sebagian dari rahasianya. Tadi yang pertama, tumbuhkan dalam hati keimanan yang kuat, keyakinan yang mantap kepada Allah. Sehingga Allah pun percaya untuk menitipkan rahasianya. Kalau kita punya rahasia, biasanya curhatnya ke siapa tuh? Ke sembarangan orang atau ke orang tertentu. Wah, namanya juga rahasia. Ada rahasia negara, ada rahasia yang bersifat pribadi, tentu tidak akan sembarangan. Demikian pula Allah ingin menitipkan sebagian rahasianya tentu kepada tadi orang yang dicintainya. Jadi yang kedua, pantaskan dan layakan diri kita menjadi hamba yang dipilih oleh Allah, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tumbuh pilar ruhani ikhlas di dalam batin kita atau di dalam hati kita. Nah, inilah dua hal yang harus kita lakukan. Bagaimana supaya ikhlas ini menjadi pilar ruhani, tegak, kuat ruhani kita dalam menjalani kehidupan, tumbuhkan keimanan, pantaskan dan layakan diri kita untuk mendapatkan titipan rahasia Allah, ya, dengan cara layaknya hati kita harus menjadi orang-orang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu qawaid Syekh Ahmad ibn Idris, muassis atau pendiri Thariqah Al-Idrisiyah. Dalam risalah qawaidnya beliau memberikan bimbingan kepada murid-muridnya. Apabila kita ingin melakukan sesuatu, perbuatan, tindakan, ucapan, jangan asal keluar. Jangan asal bertindak. Yang pertama adalah yakinkan bahwa Allah selalu hadir di hadapan kita. Lalu bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban apa yang akan kita perbuat, apa yang kita ucapkan. Ini yang pertama kaidahnya. Lalu yang kedua, sebelum bertindak, maka pastikan al-qasdu, motivasi kita kepada Allah Azza wa Jal. Bersihkan hati kita dari motivasi-motivasi yang lain.
Jadi yang kaidah yang kedua, menuntun hati supaya ikhlas di dalam beribadah kepada Allah dengan cara memastikan al-qasdu, niat kita, tujuan kita, motivasi kita harus tertuju kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah bimbingan. Supaya apa? Aktivitas yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, apapun bentuknya, benar-benar punya pilar rohani, punya ruh. Ruhnya adalah keikhlasan. Baik jamaah sekalian, pemirsa TPRI dimanapun berada, tentu keikhlasan seseorang dalam mengabdi kepada Allah punya martabat-martabatnya. Sering diumpamakan bentuk pengabdian kita ibadah kepada Allah itu dilihat dari hatinya, dilihat dari sudut pandang hatinya. Pertama, ada yang orang ibadah seperti pedagang. Biasanya orang berdagang, apa yang dicari? Apa yang dikejar? Untung, ya. Profitnya, keuntungannya. Nah, ada orang yang beribadah kepada Allah seperti atau tipe pedagang. Sholat supaya dapat surga. Sholat supaya dapat pahala. Ya, supaya dapat keuntungan. Ini pun sebetulnya masih bagian dari ikhlas. Tapi kalau KW itu KW yang kedua, ya kualitas yang kedua, ikhlasnya itu. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala pun di dalam Al-Quran banyak memberikan motivasi kepada pahala dan pahala. Ada pahala yang di dunia, ada pahala yang nanti di akhirat yang abadi. Jadi ketika orang melaksanakan ibadah kepada Allah, termotivasi karena pahalanya yang Allah janjikan, maka ini tipenya beribadah kepada Allah seperti tipe pedagang. Masuk bagian dari ikhlas. Ikhlas yang kedua. Termasuk juga tipe beribadah kepada Allah seperti hamba sahaya. Dia turut terhadap seruan majikannya karena semata-mata takut. Ya, takut dapat siksaan. Nah, orang beribadah kepada Allah karena takut ya, ancaman dari Allah, maka ini pun bagian daripada ikhlas. Cuma kelasnya, martabatnya martabat yang kedua. Tipenya seperti tipe hamba sahaya. Nah, ada ikhlas kualitas satu, di mana pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata karena Allah, semata-mata ingin dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin meraih Allah, ingin meraih kesuksesan di hadapan Allah. Jadi tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tipe pengabdian orang-orang yang mencintai. Al-arif billah, al-muhib, orang yang mengenal Allah, yang ma'rifat kepada Allah, orang yang tumbuh dalam hatinya cinta kepada Allah. Beribadahnya kepada Allah senang sekali. Ya, ini pernah nggak punya kenang-kenangan di masa muda? Pernah muda nggak ini ya yang hadir? Apa langsung kayak begini? Ini masih muda juga, Masih ada muda. sebagian. Ya. Kita pernah mencintai seseorang misalnya. Itu kalau orang mencintai, pasti ketika kekasihnya memerintahkan, suka nggak diperintah? Wah suka, ini belum selesai, pingin diperintah lagi. Ini belum selesai, pingin diperintah lagi. Menerima titah, menerima perintah dari sang kekasih, merupakan anugerah, kenikmatan, kebahagiaan tersendiri. Demikianlah tipe orang yang beribadah kepada Allah, ikhlasnya karena tumbuh kecintaan, keikhlasannya itu ditopang karena kerinduan kepada Allah. Allah adalah sang kekasih. Maka tipe pengabdiannya kepada Allah, tipenya seseorang yang mencintai atau kekasihnya. Ini sebetulnya puncak daripada keikhlasan. Nah, maka kita bagaimana supaya ibadah itu menjadi kenikmatan? Nabi menyebutnya wajada halawatal iman. Iman itu jadi manis. Di balik ibadah itu ada kedamaian, kebahagiaan yang dalam, yang dahsyat, yang luar biasa. Inilah kualitas satu,
ikhlas pengabdian kita, ikhlas di dalam mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Sebetulnya ada juga ini tipe yang terakhir, tapi tidak termasuk ikhlas dalam ibadah. Tipe robot. Robot diprogram tergantung programmernya. Jadi ada orang yang seperti mengabdi kepada Allah, sholat ya sholat. Takbiratul ihram, sampai salamnya dilengkapi. Tapi nggak punya hati. Ibadahnya, sholatnya, puasanya, dan bentuk ibadah yang lainnya tidak tumbuh dari hati, kesadaran, keimanan, apalagi keikhlasan. Nah ini yang tidak termasuk ibadah yang ikhlas ini. Ya, seperti robot, nggak ada perasaan. Hanya menegakkan, hanya menjalankan saja. Rutinitas, menggugurkan kewajiban. Tapi tidak berhati. Hatinya tidak tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang harus kita hindari. Kita harus menggali. Ya. Sebab ikhlas itu tadi pilarnya ruhani. Kita harus membangun villa ruhani ikhlas di dalam batin kita. Nah batin ini perlu harus terus dibersihkan. Ya, dari kotoran, dari dosa, dari penyakit-penyakit hati. Lalu bagaimana hati kita selalu diperindah. Ya, diperindah. Maka ikhlas bagian dari untuk memperindah hati kita. Sebab begitu indahnya ikhlas adalah membangun hubungan yang murni hamba dengan Allah, dengan penuh kesadaran. Sehingga kalau kita melihat Ibnu Qayyim Az-Zawji dalam kitab Madarijus Salikin, beliau menyebutkan bahwa mengabdi kepada Allah, ikhlas, mentauhidkan Allah, baik dari sifat atau dimensi uluhiyah maupun rububiyah. Dalam pandangan beliau, beribadah kepada Allah yang ikhlas, ketika meyakini bahwa hanya Allah lah Rob sang pencipta, itu yang disebut dengan tauhid rububiyah menurut beliau. Hanya Allah lah yang menciptakan, hanya Allah lah yang memiliki, yang mutlak. Ketika tumbuh keyakinan kita, keimanan kita dengan tauhid rububiyah, bahwa hanya Allah lah yang kita yakini sebagai sang pencipta, sang pemilik, Rabbul Alamin, maka keikhlasan kita akan meningkat. Gak butuhlah pujian orang lain, gak butuhlah popularitas. Tapi cukuplah Allah, pengabdian kita kepada Allah. Sebab Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan segala-galanya kepada kita. Nah, dengan tauhid rububiyah ini akan meningkat keimanan kita, sehingga keikhlasan kita akan meningkat pula. Lalu yang kedua, beliau juga menyebutkan tauhid uluhiyah. Kita mentauhidkan Allah adalah al-ma'bud, Allah lah satu-satunya yang kita ibadahi. Sehingga kita semakin fokus batin kita, hanya Allah lah yang pantas, yang layak untuk diibadahi, untuk disembah oleh makhluknya. Nah, ketika kita meningkatkan keyakinan kita, tauhid uluhiyah, Allah lah al-ma'bud, Allah lah satu-satunya yang kita ibadahi. Konsen, perhatian kita, batin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengabdi, dalam beribadah. Ya, meningkatkan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Kalau dalam kajian tasawuf, stimulus apa yang diberikan, Syekh? Membuat perhatian kita semakin fokus kepada Allah. Sebab sering dalam keseharian kita, si hawa nafsu kita tuh nebeng. Nebeng, ngerti nggak nebeng? Numpang tindih gitu ya? Numpang. Ada penumpang gelap. Kita beribadah kepada Allah lahiriahnya. Menegakkan sholat, berpuasa di bulan Ramadan misalnya. Menolong orang lain, berinfak dengan harta, dengan ilmu dan yang lain-lainnya. Tumbuh ketaatan yang lahir. Tapi kalau tidak berangkat dari hati yang ikhlas, maka salah satunya adalah tidak murni lagi. Sebab ada tumpangan gelap. Dari siapa? Dari hawa nafsu kita. Maka Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutnya hadun nafsi
fit ta'ati. Si hawa nafsu kita numpang, tadi bahasa Sundanya nebeng. Nebeng. Ya. Di dalam apa? Bentuk ketaatan. Rajin ke masjid, nebeng. Numpang, ada penumpang gelap, hawa nafsunya. Biar terkenal soleh. Besok lusa pinjem uang pasti lancar. Kalau dapat stigma apa? Orang soleh. Namanya penumpang apa? Gelap. Dari mana? Hawa nafsu kita. Ikhlas tidak? Murni tidak? Tercampur dua tak. Nah, jadi hindari oleh kita supaya ikhlas tertuju kepada Allah semata, termasuk penumpang-penumpang yang ikut bagian, ikut andil, yaitu hawa nafsu kita. Hati kan bisa bolak-balik. Di awalnya sudah ikhlas, ya. Seperti dalam sholat atau dalam yang lainnya. Di tengah-tengah aktivitas ibadah kita ada penumpang gelap. Ya buru-buru turunin lagi dah. Turunkan lagi, bersihkan lagi hati kita. Kita mohon ampun kepada Allah. Taholi, bersihkan. Bersihkan dari penumpang gelap supaya keikhlasannya terjaga kembali. Ya, baik jamaah sekalian, pemirsa TPRI, mari kita terus bahas, kita kaji ikhlas karena begitu dalam. Ikhlas adalah bagian dari rahasia Allah yang dititipkan kepada kita. Betapa indah apabila ibadah kita keikhlasannya semakin mendalam. Rahasia yang Allah berikan, pelihara dan jaga. Karena inti daripada ibadah adalah membangun komunikasi yang harmonis. Hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi bagaimana kita terus berupaya membersihkan hati kita. Jangan sampai hati kita kotor, sebab kalau hati kita kotor, iman kita akan sedikit demi sedikit yadhab, keluar dari lubuk hati kita. Kemudian yang kedua, pengetahuan kita, ilmu kita ya, tentang keikhlasan harus semakin mendalam. Dan yang terpenting adalah bagaimana menanamkan tauhid, keimanan. Tadi sudah disampaikan, kita mengambil konsepnya Syekh Ibnu Qayyim Az-Zawji. Kita harus membangun tauhid rububiyah, bahwa kita meyakini dengan sepenuh keyakinan bahwa Allah lah Sang Pencipta yang tunggal, Sang Pemelihara, Sang Pemilik, Sang Mudabir, Sang Penguasa. Lalu yang kedua, tumbuhkan keyakinan kita, akidah kita, tauhid uluhiyah, bahwa Allah lah Al-Ma'bud, Allah lah satu-satunya yang wajib kita ibadahi. Nah, ketika ini terus dijalankan, dipelihara, akan tumbuh pilar ikhlas di dalam batin kita. Betapa kalau pengabdian kita, termasuk ibadah yang hablum minanas, menolong orang lain, mendidik anak, membantu yang miskin, ini bagian dari ibadah. Kalau ditopang dengan pilar ruhani atau makomat ikhlas, maka tidak ada penyesalan setelah menolong orang lain. Walaupun yang kita tolong ternyata menghina kita. Walaupun yang menolong yang kita tolong justru malah menghina kepada kita. Maka tidak ada penyesalan apabila aktivitas ibadah kita bersumber lahir dari keikhlasan yang tumbuh di dalam batin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jajang Kosasi. Izin pertama saya. Ya, silakan. Tadi sudah kita dengarkan paparan tentang ikhlas. Yang saya akan tanyakan, sejak kapan kita harus memulai ketika kita mau beramal itu, apakah qoblal amal, ba'dal amal, harus ikhlas. Yang kedua, bagaimana nasib keikhlasan kita, apakah tetap diterima oleh Allah? Seperti yang tadi dibahas, awalnya ikhlas, kemudian ada tamu tadi undang, yang nebeng tadi, tengah-tengah jadi gak ikhlas. Bagaimana keikhlasan yang awal itu tetap diterima atau batal seluruhnya? Terima kasih. Baik. Kita dua dulu ya. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dudung Abdul Latif.
Ya, Mohon izin tanya saya. silakan. Ini kan kalau di masyarakat surat Ikhlas itu sering disebut surat kulhu. Itu kenapa sih surat kulhu disebut surat Al-Ikhlas? Ya, makasih. Iya, makasih. Terima kasih. Baik. Dua pertanyaan Pak Jajang dan Pak Abdul Latif ya. Ya, kita jawab dulu pertanyaan yang pertama. Ya. Ikhlas itu harus dimulai, ada bidayahnya. Mulai start dalam beribadah kepada Allah, maka harus diawali dari niat motivasi yang ikhlas karena Allah. Jadi ada bidayahnya. Dan sepanjang proses kita beribadah, terus jaga keikhlasan. Apabila tadi ada penumpang gelap, ya, hawa nafsu kita numpang keren dari ibadah kita, buru-buru kita bersihkan kembali. Jaga sampai selesai daripada ibadah kita. Nanti akan kelihatan kalau ibadah kita ikhlas dari mulai bidayahnya, di awalnya, prosesnya, sampai nihayahnya, finishnya, maka tidak ada rasa takabur atau ujub. Sebab penyakit ujub dan takabur ini tumbuh setelah kita beramal. Ujub, bangga diri, bukan membanggakan Allah, bukan membanggakan kepada agama, tapi membanggakan diri. Aku. Maka itu menunjukkan proses ibadah kita tidak disertai hati yang ikhlas kepada Allah. Nah, jadi pertama sebelum kita memulai, tadi lihat dulu, intip dulu batin kita. Nih kosdunya apa nih? Niatnya apa? Motivasinya apa? Pastikan sebelum beribadah, start, memulai, luruskan al-qasdu, motivasi kita, nawaitu kita. Tertuju kepada Allah, sepanjang proses kita jaga keikhlasan sampai finish dari ibadah kita. Dan ibadah yang ikhlas tadi tidak akan menimbulkan kesombongan, takabur, atau ujub, bangga diri. Nah, jadi kalau di tengah-tengah tadi terganggu keikhlasan kita, buru-buru mohon ampun kepada Allah. Tidak menjadi batal dan gagal ibadah kita, karena memang kita punya keterbatasan. Tapi kita buru-buru, contoh saja, di dalam fikih, ya kita saking lapar, ya dikasih menu yang istimewa, langsung disantap. Sudah tengah-tengah ingat nggak bismillah. Nah, kan Nabi mengajarkan bismillah bi awalihi wa akhiri. Di awalnya lupa, tengah-tengah buru-buru bismillah. Maka Allah akan mengampuni dan menghitung makan kita sama dengan diawali dengan basmalah. Baik. Pertanyaan yang kedua, surah Al-Ikhlas. Nah, Surat ada Kulhu. satu ayat, satu surat yang dinamai secara khusus Al-Ikhlas. Kenapa dinamai oleh Nabi Al-Ikhlas? Karena yang menamai surat-surat itu Nabi. Termasuk yang menyusun ayat per ayat dalam satu surat, surat dan surat. Bahkan sebelum Nabi tawafa, dicek kembali hafalan para sahabat. Benar nggak susunan ayat ke ayatnya dalam satu surat, susunan surat per suratnya yang 114. Dicek lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang bilang surat kulhu karena diawali dengan kulhu. Ya, namanya Al-Ikhlas. Kenapa dinamai surat itu Al-Ikhlas? Karena di dalamnya ada poin-poin penting tentang ikhlas. Tentang apa? Allahu Ahad. Allah adalah Esa. Allah adalah Tunggal. Dan ini adalah inti dari ajaran agama yang diturunkan kepada seluruh para nabi dan para rasul. Kalau mau diringkas. Ya, Quran yang tebal, Injil, Taurat, dan yang lain-lainnya, suhuf yang telah diberikan kepada para nabi, kalau mau disingkat, ada dalam satu kata. Ajaran agama itu, ikhlas, la ilaha illallah. Tiada yang disembah kecuali Allah. Jadi tauhid. Nah, inilah kenapa dinamai surat itu dengan Al-Ikhlas. Tauhid, memurnikan pengabdian kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhammad Najib. Izin bertanya Syekh. Iya, silahkan. Biasanya kan kita memperoleh upah atau jasa dari pekerjaan kita, apapun profesi kita dan pekerjaan kita. Nah, kalau kita tidak mau menerima upah dan jasa tersebut, apakah itu termasuk contoh perbuatan ikhlas itu? Mohon penjelasan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada konvensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Dude Nur Jamil. Ya. Mohon izin bertanya Syekh. Silahkan. Ada seorang mubalik yang sedang terhimpit secara ekonomi. Nah, tiba-tiba sebagaimana biasa dia mendapatkan undangan untuk isi ceramah di satu tempat. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana untuk mengatasi kondisi batin dirinya untuk tetap dalam makom ikhlas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Pak Muhammad Ajib dulu. Ya, Kompensasi. dari samping kiri, Bapak Najib ya. Tadi yang berkaitan dengan upah. Ukuran ikhlas itu kembali wilayahnya hati. Di mana rahasia Allah dititipkan kepada kita terhubung dengan Allah. Ibadah kita motivasinya kepada Allah. Adapun kaitan dengan upah, itu semua tidak akan mempengaruhi keikhlasan seseorang. Jadi orang yang ikhlas itu bukan berarti tidak mau dibayar. Kita bekerja, lalu karena kita pingin ikhlas, tidak mau dibayar. Hubungan ikhlas itu hati kita dengan Allah. Dalam seluruh bentuk-bentuk ibadah kita. Baik yang ibadah hablu minallah atau mahdoh, maupun hablu minanas. Kita bekerja, itu bagian daripada ibadah. Karena apa? Wabtagu min fadillah. Kita diperintahkan untuk mencari karunia Allah. Profesinya bisa buruh, bisa pedagang, dan yang lain-lainnya. Jadi bentuknya adalah ibadah. Orang yang ikhlas dalam beribadah, hablu minallah maupun hablu minanas, bukan berarti tidak menerima honor. Bukan berarti tidak menerima upahnya. Sebab ikhlas tadi, bagaimana bentuk-bentuk ibadah kita. Ini karena Allah. Jadi profesional. Karena Allah. Nah, maka tidak akan terpengaruh oleh apa? Oleh bayaran yang kita terima. Jadi tidak menunjukkan, wah dia ikhlas. Kenapa? Bekerja, nggak diterima tuh upahnya. Wah hebat, itu ikhlas. Tidak menunjukkan itu. Jadi ikhlas adalah wilayah batin, al-qasdu, motivasi kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang berikhlas. Wah, apalagi gini. Upahnya besar, hatinya semakin ikhlas. Wah, kayaknya ini Udah pasti itu paling kayaknya. suka ini. Yang paling rugi udah nggak dapat honor, pingin disebut ikhlas, padahal pingin aku disebut orang ikhlas, pingin disebut orang ikhlas sama orang lain, upahnya nggak diterima, itu rugi 12 kali. Udah nggak punya upah, ibadah kita ditolak oleh Allah. Mudah-mudahan upahnya besar, keikhlasannya semakin meningkat. Kenapa? Karena kita profesional. Ini jangan-jangan pengalaman sendiri ini. Soalnya ketika nanya kelihatan tadi mimiknya. Nah, tadi ibadah ikhlas itu profesional. Pengabdian kita kepada Allah. Termasuk ustadz yang mengajar, yang mendakwahkan agama. Jangan sampai ada motivasi yang lain. Nanti suka nyesel, apalagi pasti ditolak oleh Allah. Ya, kita misalnya tadi kondisi lagi ekonomi terhimpit, kemudian ada tawaran untuk dakwah. Wah, dalam hatinya kebetulan ini. Kalau bilang kebetulan, motivasinya kemana? Ya, kepada amplop. Amplop sih dibuang, cuma isinya nanti. Isinya diambil. Udah harapan besar isinya, ternyata kecil. Nanti gimana? Kita akan menyesal. Kita akan merasa apa? Kecewa. Nah, maka dalam ibadah bentuk apapun harus profesional. Kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah justru dengan ibadah yang ikhlas itulah yang akan menjemput, menarik rezeki yang penuh dengan keberkahan. Kita bekerja, ya,
di sebuah kantor, perusahaan, orang yang ikhlas bukan karena pingin dilihat oleh bosnya. Sebab ketika bosnya lengah, bisa macam-macam. Tapi orang yang ibadahnya ikhlas kepada Allah, bekerjanya ikhlas karena Allah, mau ada majikan, bos atau tidak, Allah cukup yang memperhatikan. Sehingga tumbuh etos kerja yang luar biasa dalam ibadah, dalam bekerja. Kenapa? Hatinya ikhlas kepada Allah, dan Allah tidak bisa ditutup-tutupi, Allah tidak bisa direkayasa. Allah tidak bisa ditutup-tutup. Kita tidak bisa berdusta, membohongi, rekayasa, dan yang lain-lainnya. Maka ibadah yang ikhlas, aktivitas yang ikhlas akan menumbuhkan etos kerja yang hebat. Sehingga pantaslah kalau mendapatkan penghargaan bukan hanya dari Allah, dapat penghargaan pula dari manusia. Baik jamaah sekalian, pemirsa TPRI dimanapun berada, kita harus menyimpulkan, menarik benang merah dari kajian ikhlas, makom ikhlas di pagi hari ini. Ikhlas adalah makom atau pilar ruhani yang harus terus kita tegakkan supaya kuat ibadah kita nggak keropos, ibadah kita semakin kokoh. Sebab dalam ibadah penuh dengan tantangannya, termasuk di akhir dari ibadah jangan sampai keluar atau muncul sikap ujub, sikap takabur. Dengan ikhlas itu semua akan sirna, ujub dan takabur, karena pengabdian kita murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terindah sebagaimana Rasulullah menyampaikan, ikhlas adalah sebagian dari rahasia Allah yang dititipkan kepada hamba-hamba pilihan yang dicintai dari sekian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah yang ikhlas, bekerja yang ikhlas akan melahirkan etos kerja yang hebat, yang luar biasa. Dan kemudian orang yang ikhlas tentu akan bahagia. Sebab harapannya kepada Allah, dan Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya.